A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu, bermula beberapa orang tua perempuan yakni ibu, yurdi'na itu menyusui, siapa? Al-walidat. Yurdi'na seharusnya menyusui, siapa? Al-walidat. Ai liyurdi'na yakni sehendaknya seorang ibu itu menyusui auladahunna pada beberapa anaknya al-walidat, anak baik anaknya nanti cewek maupun anak yang cowok, seharusnya seorang ibu harus memberikan ASI terbaiknya. Haulaini sampai kapan? Haulaini di dalam 2 tahun. Amaini yakni 2 tahun. 2 tahun tadi kamilaini yang sempurna. 2 tahun yang sempurna. 2 tahun sempurna itu tidak lebih, tapi usahakan pas ya. Lafadz kamilaini sifatun itu menjadi sifat muakidatun yang mentaukiti atau menguatkan. Zalika pada di sana menyusui tadi. Maksudnya kalau seorang ibu ingin menyusui anaknya, maka usahakan bisa menyusu sampai sempurna 2 tahun. Tapi itu pilihan, tidak wajib. Pilihan, boleh. Liman bagi siapa? Liman. Kalau kurang boleh juga. Liman bagi seseorang arada yang menginginkan siapa man ayyutimma pada bahwa menyempurnakan siapa man ar-radha'ata pada menyusui. Untuk para ibu yang ingin sempurna dalam menyusui, maka sempurnakan sampai 2 tahun. Wala ziyadata dan tidak ada tambahan itu maujud alaihi atas haulaini. Jadi batas sempurnanya itu 2 tahun. Kalau lebih berarti sudah tidak sempurna lagi. Wa 'alal mauludi lahu, wa 'alal mauludi dan itu atas bapak, maulud lahu, orang yang diberi anak, siapa? Lahu siapa? Maksudnya siapa? Ayil abu wa ayil abi, yakni bapak. Wajib bagi bapak rizkuhunna bermula rizkinya al-walidat. Wajib bagi seorang bapak itu menanggung rizki bagi ibu yang menyusui. Maksudnya rizkuhunna apa? It'amul walidati, yakni memberi makan ibu tadi, yakni memberi makan ibu selain memberi makan wa kiswatuhunna dan memberi sandangan atau pakaiane al-walidat. Namanya orang menyusui itu kamu belum ngerasakan sekarang, karena orang menyusui nanti badannya tuh subur-subur. Yang asar lingkar dadanya kecil gara-gara menyusui jadi agak besar bajunya. Akhirnya bilang sama suaminya, "Mas, baju awak lah sempit. Belikan baju lagi." Suami harus siap, Dek, beli baju baru. Carikan ukuran yang double XL, karena sebelum
menyusui ukurannya sudah XL, jadi belinya double. Kalau sebelumnya sudah double XL ya belinya triple XL. Nah, gitu. Begitupun seterusnya. Kalau yang sekarang sudah kecil paling besok belinya yang XL. Sekarang ukurannya berapa? Ukuran badan saya S, Gus. Nah, saking kecilnya ukurannya S. Nah, paling nanti kalau sudah punya laki, gede dikit paling jadi atas S itu L ya. Nggak, M itu nambah dikit, gede dikit lagi, L lah. Nah, jadi L, paling jadi L. Nah itu belikan, kalau lah sempit-sempit itu belikan. Bapak tidak payah disuruh, nengok be. Bini awak ini pakai baju waktu belum punya anak standar gini, tapi bareng punya anak jadi gini. Ini no kancingnya tuh langsung gini. Nah, bapaknya harus pekanya gini. Oh, ini lada muat ini. Nah, langsung pergi ke pasar situ terus beli. Kalau udah di pasar malas keluar ya Shopee, cari kandek pilih yang mana, pilihlah. Nah, suaminya harus tahu ukuran bajunya, kamu tuh cinta apa tidak gitu kan. Sebelumnya ukuran baju istri Anda berapa? Oh, istri saya tuh guys ukurannya sebelumnya M. Tapi nampaknya kalau awak nengok nyusui dia kok lagi ini ya. Wah, berarti ini kayak XL. Nah, belikan. Ya. Alal irdai atas menyusui tadi. Idza kunna di dalam ketika ada siapa al walidat mutallaqatun itu beberapa perempuan yang ditalak. Jadi kalau orang perempuan yang ditalak dicerai itu sama suami juga tetap wajib memberikan kebutuhan ibu dan anak. Kalau kebutuhan ibu sandange. Kebutuhan anak pangane. Kenapa? Karena ibu atau bayi tidak bisa menerima gizi yang baik kalau seorang ibunya tidak diberikan nutrisi yang baik. Nah, makanya ibu dikasih nutrisi, pasti anaknya juga kebutuhan gizinya tercukupi. Nah, itu penting ya. Bil ma'ruf, jangan sampai orang habis cerai kamu yuk kamu, saya yo. Nah, tidak boleh. Soalnya kamu meninggalkan bibit di situ. Jadi tanggung jawab sampai selesai bibitnya keluar. Jadi jangan cuma tinggali susahnya baik, kamu ambil enaknya baik. Walaupun sudah cerai, apapun masalah kamu, sebesar apapun masalah kamu sama istri kamu, tetap selagi di situ ada kandungan anak dari hasil kamu, maka kamu harus bertanggung jawab sampai lahir. Walaupun kamu tuh punya masalah sebenarnya, sampai akhirnya suami istri itu cerai, kamu harus tanggung jawab dulu. Jadi laki-laki yang terhormat dengan cara memuliakan mantan istrinya. Bil ma'rufi, memberikan rezeki tadi bil ma'rufi dengan baik, yakni biqadri taqatihi dengan kira-kira kemampuane si ini siapa ya? Maulud lahu. Dengan kira-kira semampunya al maulud lahu, maksudnya kemampuannya bapaknya. Sekuat tenaga, jangan dipaksa. Mintanya apa? Yang bininya mintanya gini, Mas, belikan awak baju, tapi bajunya dari sutra. Masnya biasanya kerjanya enggak gajinya enggak gede-gede. Nah, sekali minta itu. Nah, ini biasanya di luar batas kemampuan suami. Nah, kalau di batas kemampuan suami ini itu tidak wajib. Yang wajib itu semampu kita. Bisanya kita apa, ya itulah yang kita lakukan. Memberikan nafkah. Bisanya sekarung beras, ya berilah sekarung beras. Untuk selebihnya itu kalau di luar kemampuan maka itu tidak wajib. Kenapa la tukallafu tidak dipaksa? La tukallafu tidak dipaksa nafsun siapa jiwa seseorang itu tidak akan dipaksa illa wus'aha kecuali sekemampuane
nafsun, karena jiwa tidak akan dipaksa melebihi kadar kemampuannya masing-masing. Makanya kata Allah di ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa. Allah, ingat, kalau kamu lagi dapat ujian, ingat Allah itu tidak akan ngasih ujian ngelebihi kadar kemampuan kalian. Sekarang kamu lagi diuji sama Allah, susah, sedih, ingat kesedihan itu Allah nggak akan berikan melebihi kemampuan kita. Kamu harus yakin bahwa oh Allah ngasih kokoh, berarti awak tuh masih kuat, masih sanggup menjalani hidupnya. Nah, makanya dikembalikan lagi sama Allah. Allah ya tidak akan menguji seseorang itu ngelebihi kemampuannya. Makanya ujian yang diberikan kepada setiap orang itu pasti berbeda-beda karena kemampuannya beda-beda. Wus'aha tadi aitokotahu, yakni kemampuannya nafsun. La tudorro, tidak menyusahkan, walidatun, siapa orang tua perempuan, yakni ibu, biwaladiha, sebab anaknya, walidah, ai bisa babi, yakni dengan sebab anak, sebab anak. Ibu, jangan sampai kamu disusahkan gara-gara punya anak. Maksudnya apa? Ini maksudnya biantukroha, dengan bahwa dipaksa siapa walidah ala irdoihi, atas menyusui walad, idam tanaat, ketika susah atau dilarang, susah gitu bayana ya, idam tanaat, di dalam ketika susah siapa walidah. Kalau ibu tidak bisa keluar susunya, jangan dipaksa, karena Allah la tukallafu nafsun illa wus'aha. Maksudnya ibu la tudorra walidatun biwaladiha. Maksudnya ibu jangan sampai disusahkan gara-gara anaknya. Maksudnya ketika ASI tidak keluar, ibu jangan susah, jangan terus dipaksa-paksa supaya keluar. Supaya keluar, jangan. Ya kalau tidak bisa ya sudah. Tapi selagi ada cara yang lain boleh. Contohnya istri saya sendiri, waktu anak Ella keluar, tidak langsung bisa keluar air susunya, karena belum pernah ada jalan lewat air susu. Apa harus dicoblos pakai jarum dulu baru ada jalan? Oh enggak, ternyata di situ itu sudah ada jalan secara otomatis. Tapi ada tapinya. Tapi tunggu saatnya. Saatnya kapan? Saatnya nanti ketika anak itu sudah mau nempel ke putingnya ibu. Nah, di situ Allah ngasih keajaiban yang asalnya di situ buntu bisa keluar air. Kamu bisa bayangkan telinga kamu sekarang yang pernah dipasang anting, itu kan biasanya awak ada pakai anting dulu gara-gara ini kadang kalau mandi dia kadang hilang emas lagi itu ya kan. Nah makanya kadang cewek-cewek itu kalau pas lagi tidak pasang anting, dia disumpel entah pakai apa, pakai itunya kelapa apa lidi, atau pakai ini apa tuh rumput-rumput yang itu loh, yang biasanya kalau anak putra ngambil tuh ditaruh di mulut itu loh, ya kan. Nah itu dimasuki situ, disumpel. Karena kalau udah disumpel kadang dia tuh ngoreng. Nah kalau sudah ngoreng lama-lama jadi kulit baru, akhirnya buntu lagi dan harus dicoblos lagi, dan nyoblosnya itu perlu perjuangan lagi. Nah, kalau perjuangannya anak-anak ini, cewek-cewek ini bukan perjuangan waktu besar, tapi dia waktu masih bayi. Waktu masih bayi, emaknya dulu tuh gendong dia, terus dibawa ke siapa yang mentalnya kuat, biasanya kepada nenek-nenek itu, terus dikasih, habis itu telinganya diambilkan
es batu, diapit es batu situ di telinganya anak kecil itu tadi. Setelah sekira mati rasa, diambilkan jarum dari orang tuanya atau neneknya itu, coblos, cus katanya. Pada waktu itu anak itu pasti nangis jerit-jerit. Tapi karena udah dibantu pakai es batu, jadi mati rasa waktu anak. Jadi apa namanya, biusnya itu bius es batu, bukan bius suntian. Dan sekarang kalian sudah menikmatinya. Bisa dibayangkan kalau buat lubangnya itu kini. Kalau buat lubangnya kini, waduh. Jadi buat lubangnya itu dari waktu kecil. Kalian nih semuanya. Neng Iva juga sama, enggak pakai ini. Ado, cuma enggak dipakai. Terus nyuruh saya ngambil daun kelapa itu. Nah, cari kletek daunnya dikletek, ambil lidi, potong jadi 2, sumpel situ satu, itu satu. Jadi segini masih ada tuh. Kenapa? Karena enggak dipasang anting, biar dia tetap bolong. Biar aja kalau pas masang lagi enak, bolong lah sudah. Gitu, ya. Cewek-cewek kamu sekarang udah bolong apa? Disumpel? Belum ada bolongnya. Kalau belum ya buat lagi. Nah, saya kembali ke pembahasan tadi. Ketika anak sudah nempelkan mulutnya kepada puting ibunya sehingga keluar air. Tapi biasanya ibu-ibu calon ibu-ibu jangan khawatir. Kenapa? Karena biasanya kadang enggak keluar air ASI-nya. Kalau udah keluar air ASI-nya, solusi ini bisa ditiru. Ini menjadi pelajaran buat kamu karena ini pernah saya lakukan. Setelah menempelkan susu kepada anak itu ternyata tidak langsung keluar. Akhirnya apa yang dilakukan? Waktu itu saya ngajak istri urut kalau di sini di DOP situ kan. Urut khususnya bagian sini, punggung. Bagian yang lurus dengan ini. Sini, belakang sini, tengok titiknya di sini, titiknya di belakang. Nah, itu diurut. Gitu. Kalau yang terakhir jangan ya kalau. Terus diurut. Nah, itu sebuah keajaiban juga. Sebuah keajaibannya apa? Ternyata setelah diurut tadi, saraf-sarafnya itu betul. Nah, akhirnya apa? Keluarnya pun deras. Keluar deras. Besok kamu nengok sendirilah derasnya gimana ya kan. Nah, akhirnya anak bisa nyusu. Tapi jangan khawatir. Anak yang baru lahir kalau udah nyusu apa bahaya apa enggak? Enggak bahaya. Karena apa? Dia masih punya tabungan dari plasentanya, dari ari-ari. Nah, ini loh. Kamu tengok di pusarnya bayi, biasanya ketika sudah lahir dia kan diputus. Nah, waktu diputus itu kamu tahu sisa putusannya itulah makanannya. Jadi nanti dia setelah habis kan akhirnya hilang kan? Hilang, tenggelam itu. Nah, itu bukan hilang pacul, bukan, tapi hilangnya itu tenggelam. Nah, waktu sudah tenggelam berarti habis sisa makanannya. Itu kalau diperkirakan berapa kata Pak Bu Dokter Iman? Sekitar 70 jam setelah melahirkan anak, tidak usah dikasih apa-apa, itu masih kuat 70 jam. Makanya kadang ini kasus yang mengerikan adalah ketika ini sangat jahat sekali. Saya mohon kalian jangan meniru hal ini. Kenapa? Sangat jahat sekali. Jahatnya apa? Dia mengambil enaknya, habis manis sepah dibuang. Alias apa? Dia membuat di luar nikah. Dan ketika sudah jadi anaknya, dibuang begitu saja. Mirisnya itu ya Allah, kasihan nengoknya. Anak yang masih baru lahir, masih warna merah itu, dibuang di semak yang banyak rumput yang tajam-tajam itu loh. Nah itu di dalam situ tuh dirubung semut. Bisa bayangkan kamu
Akhirnya orang-orang ada warga tuh nemu karena ada suara bayi, dan bayi itu ternyata waktu di dibuka rumputnya itu masih gerak, masih gini-gini pelan, tapi kan masih hidup. Alhamdulillahnya masih hidup. Dan ketika diangkat anaknya tuh, ya Allah, jangan kamu kira kita bae yang lagi nerbas, yang tubuh kita ibaratlah rada kuat itu be, kalau kena air lalang itu ya tetap kebeset, tetap tersayat. Ini bayi yang kulitnya masih kayak gitu kena itu. Ketika sudah dibersihkan itu tubuhnya, penuh, sini kena sayat, sini kena sayat ini. Dan untungnya anak itu memang masih hidup. Karena ada yang bertanggung jawab, diselamatkan oleh warga. Itu kejadiannya itu yang tidak tahu, tapi itu ada. Loh, itu maksudnya berita gitu loh, berita. Kalau di sini tidak ada nampak. Nah itu, tapi kalian jangan ditiru ya, jangan kayak gitu, jangan ditiru. Wala yudoro, dan jangan disusahkan mauludun lahu, siapa bapak, biwaladin, sebab anak, ai bisa babihi, yakni sebab walad, yakni apa, bi ayyukallafa, dengan bahwa dipaksa siapa mauludun lahu fauqata qotihi, di dalam melebihi kemampuane maulud lahu. Bapak juga gitu, jangan sampai bapak gara-gara punya anak dia disusahkan dengan apa, mencari nafkah yang melebihi kapasitas. Yo semampu kamu lah, tapi yo jangan terus kamu merasa tidak mampu, kamu tuh mampu. Jadi makanya kalau punya anak gawe, untuk apa keperluannya banyak nanti, untuk beli popok, untuk beli cucu, untuk beli makanan emak, semuanya. Pas sanggup nikah, awak kasih tahu popok itu sehari bisa 4 kali. Harga popok isi 26 itu habis sekitar, kalau tidak promo harganya 50 ke atas. Kalau promo, kalau cari merek Pampers yang murah-murah yang 48.000. Cuma kacek 2.000 tok. Tapi lumayan, namanya emak-emak tuh 2.000 sangat berharga. Karena 2.000 bisa dibelikan Masako. Emak-emak jangan kamu, kalau yang cowok kalau suruh beli 2.000 permen, jadilah. Tapi kalau emak-emak enggak, 2.000 bak balik. Untuk beli apa? Lumayan, beli apa situ? Beli Masako kurang, beli Masako jadi beli dapat 4. Lumayan. Makanya siap-siap yang cowok, harus siap tenaga, siap rezeki, karena kita besok mempersiapkan beli popok. Enggak beli popok, emang popok wajib, Gus? Enggak wajib. Kalau rumah kamu enggak pingin bau tahi. Soalnya apa? Anak kecil besok itu masih seumuran, yang masih kecil-kecil sampai seumuran ini Aap gini, masih popok terus. Kenapa? Itu kalau enggak dipopoi, baru jalan, baru mandi bentar pakai celana, cur katanya, ganti lagi akan menguras. Salah satu lagi menguras ekonomi lagi apa? Beli rinso. Bapak-bapak nih, jangan kamu suka buat baik tapi kamu tidak mau mikir itu. Ini di pikiran bapak-bapak ini sementara ini, kalau nikah pikirannya cuma satu, enak-enak baik. Tapi nanti setelah nikah itu pusing pala. Aduh, nyari apa? Rinso, nyari apa lagi? Nyari sabun. Aduh, susah. Makanya pertama kali besok kalau kamu punya anak, kawan-kawan litingan kamu nengok kawan kamu yang punya anak, hadiah berharga yang dibawakan kepada kawan kamu itu yang paling berharga cuma satu. Rinso. Kenapa?
karena anak masih baru lahir tuh, sering beol, sering mencret, sering pipis, wah situ. Dan anak kecil kan biasanya belum dipempesin, masih pakai apa tuh? Popok zaman purba itu. Nah, nah, masih pakai popok zaman purba. Nah, itu sering ganti, sering dicuci. Nyai nyucinya siapa? Yang mae. Nah, mae bapake. Nah, makanya besok kalau kamu punya litingan kawan-kawan kayak gitu, kasih bayar rinso. Itu sangat bermanfaat. Kenapa? Pasti ngabisin rinso itu. Mau dikasih mangkok bayi yang isinya untuk makan, belum bermanfaat. Dong bayi tidak butuhnya. Butuhnya itu baik. Apa bukan mie, apa nih? Rinso itu tadi. Nah, makanya besok ya. Kau tahu, guys? Ya tahu, pengalaman sudah. Udah tahu butuhnya apa tuh. Ternyata lebih butuh rinso. Nah, itu ya. Bapak jangan sampai disusahkan gara-gara punya anak. Ya semampunya tetap bekerja. Ai bisa bibi sudah, terus waidofatul waladi bermula menyandarkan anak ila kulin kepada salah satu minhuma dari bapak dan ibu. Ini tadi kan setiap bapak dan ibu disandarkan dengan bahasan anak supaya tidak disusahkan fil maudhi'aini di dalam dua tempat tadi. Kenapa? Lil istiqtofi karena faidah kasih sayang. Bapak berusaha, ibu juga berusaha. Walal warisi dan itu atas ahli waris ay warisil abi yakni ahli waris bapak wajib. Wahwa bermula al waris asobiyu itu anake ay ala walihi yakni atas waline asobi fimalihi di dalam hartane asobi mislu dzalika bermula sepadannya di sana perkara alladzi yang alal abi yang atas bapak lil walidati bagi orang tua perempuan minar rizki dari rizki wal kiswati dan apa itu namanya pakaian. Ain aroda maka jika menghendaki siapa kedua orang tua ayil walidani yakni kedua orang tua fisolan pada menyapeh. Besok kamu bapak sama ibu kalau kamu pingin nyapeh anak kamu fitoman yakni menyapeh lahu pada walad. Sudah tahu nyapeh kan? Nyapeh itu memutus susu dari anak. Jadi anak pingin dipisahkan dari susunya. Ini perhatikan calon emak-emak. Besok kamu itu ada momen yang sangat mengharukan, yaitu saat kamu berpisah dengan anak di dalam susu. Ini sangat mengharukan sekali. Banyak emak-emak tuh nangis gara-gara pisah susu sama anak. Biasanya manja-manja sama emak, kinilah disapeh. Tidak usah nyusu lagi nak. Itu momen yang sangat mengharukan. Besok kamu akan merasakan itu. Dan banyak-banyak macamnya. Ada yang apa namanya, mohon maaf nih ya, puting susunya kadang dikasih caos, terus anaknya nengok lah umur 2 tahun kan udah bisa agak ngomong gitu, apa itu, dia lah tahu darah misalnya jijik dibohongi itu kan, jijik itu, akhirnya dia tidak mau, besok lagi pas mau itu gitu lagi, sampai berhasil. Ada yang dikasih, kalau zaman dulu tahu buah yang pahit itu, buah mahkota dewa. Nah itu yang pahit itu diolesi di situ. Ketika anak nyusu langsung muntah itu, gara-gara ya pahit. Nah terus anaknya nak nyusu lagi trauma. Nah berhentinya anak dari susu ibu itu namanya menyapeh. Kalau kamu pingin menyapeh qoblal haulaini di dalam sebelum 2 tahun, sodiron hale keluar antorodin dari ridho, saling ridho, yakni ittifaqin yakni kesepakatan minhuma dari alwalidan suami istri. Kamu kalau mau nyapeh sebelum 2 tahun enggak apa-apa. Tapi musyawarah sama istri kamu dulu. Kayak mana dek, kamu lah siap pisah sama susu sama anak belum? Belum mas, nampaknya mas masih kasihan, dia tuh malam belum bisa tidur kalau enggak disusui. Tapi kamu harus latihan dulu sebelum 2 tahun tuh harus dilatih dulu. 2 tahun kurang 2 bulan.
lah mulai kamu sapeh, berhasil po ndak? Anaknya nangis terus, nggak bisa pisah, nangis. Maknya kan akhirnya nangis juga nengok anaknya nangis, kasihan ya Allah anaknya. Akhirnya ayolah nyusul lagi. Tapi sehari itu bisa ditakar gitu. Yang asal sehari itu setiap waktu, ini sehari cuma bisa mungkin 2 kali pertemuan. Terus direm lagi, besok gitu lagi 2 kali, direm sampai terus akhirnya sampai habis mau 2 tahun sudah sekali dan sekali selesai. Nah itu dilatih, jangan langsung dah pokok dosa nyusu langsung pasang kunci gembok plak dah dosa nyusu lagi nak nggak boleh. Nah, jangan gitu, terlalu kejam, kasihan anak pisah itu. Nah, coba kamu minta cerita sama mak dulu, mak kayak mana cerita wak disapeh dulu. Oh, mak kan nanti cerita dulu nangis nengok kamu itu. Ada yang mak dulu nengok sama kamu tuh kejam, pihak sih tidak usah nyusul lagi. Ada yang dipindah maksudnya gimana? Udah nyusul sama emak tapi dia langsung dipindah kepada dot. Nah, dipindah ke dot. Jadi kalau ke bapak itu udah enak, udah keluar. Yang lenak keluar tapi buluwe keluar. kadang Aap kan gitu juga kan. Kadang Aap kan gitu juga. Apalagi orang yang agak berisi badannya itu kan ya punya juga kan. Kalau Asrop tuh kan enggak punya gitu. Kalau yang badannya berisi-berisi itu kan pasti yang bapaknya itu kan agak punya juga gitu kan. Kadang anaknya mainan juga kan. Ya. Misalnya sama maknya dak nyusu dia, maknya lamonian gitu. Bunyi mimik sama ayah baiklah gitu. Tapi anak tuh biasanya gitu juga mau. Pertama mau, akhirnya ditempel. Waktu ditempel karena satu ndak keluar, satu kecut. Karena rasanya yang Jawa itu kan asin dia jadi anaknya enggak mau tuh. Kalau kau tahu guys, ya coba deh punya lenok tuh. Watasyawurin dan musyawarah maksudnya rembukan bainahuma di dalam antarane walidan. Musyawarah dulu sama bininya, kayak mana dek? Yang ndak disapeh itu cuma satu, bapaknya. Litadharo supaya jelas maslahatus sobi apa kemaslahatane anake fihi di dalam fisolan, supaya jelas kemaslahatan bagi anak di dalam menyapeh. Kalau guru saya di Jawa itu kalau cerita tuh ceritanya gini, awak itu kalau nyapeh anak itu tidak pernah sampai 2 tahun, pasti kurang 2 tahun. Kalau kata guru saya, karena nyapeh di kurang dari 2 tahun itu dapat anak tuh cepet cerdas gitu katanya. Maksudnya pikirannya tuh semakin dewasa karena dia tidak bergantung pada susu ibu. Nah, kalau pingin nyapeh kurang dari 2 tahun dosa, fala junaha maka tidak ada dosa itu maujud. Fala junaha maka tidak ada dosa itu maujud alaikum atas kalian fihi di dalam fihi di dalam qoblal haulaini itu. Idza salamtum di dalam ketika memasrah mana? Oh, alaihima atas alwalidan. Inilah repotnya.
Fidzalika di sana fisolan. Wa in aratum dan jika menginginkan siapa kalian siapa yang dimaksud? Khitabun itu khitab lil abai bagi beberapa bapak rombongan Lenok Kevin itu. Bapak-bapak itu. Nah, jika kalian menginginkan antas tardiu pada bahwa menyusui siapa kalian auladakum pada beberapa anak kalian marodia menginginkan siapa marodia pada beberapa perempuan lain ghairul walidati selain istrinya fala junaha maka tidak ada dosa itu maujud alaikum atas kalian fihi di dalam antas tardiu. Maksudnya kayak mana? Kamu sayang nian. Lenok itu kan sayang sama bininya. Atau Lenok gini, Dek, anak kita ndak usah disusui. Terus bang, kayak mana kalau ndak disusui sama saya? Biar disusui wanita-wanita lain, biar abang yang menggajinya. Sama kayak kisahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan gitu. Siti Aminah tidak mengeluarkan susu sehingga ayah Nabi mencarikan kok ayah Nabi bukan ya? Karena ayah Nabi sudah meninggal. Dicarikan akhirnya ketemulah Siti Halimatus Sa'diyah dan itu dibayar. Nah, maksudnya kalau dalam kehidupan nyata seperti kita apa boleh macam itu? Boleh. Kalau gajinya suami gede sehingga minta gaji wanita lain. Tapi kalau di Indonesia jarang ditemukan ya ada perempuan yang punya pekerjaan menyusui, jarang, enggak ada. Tapi kalau andai kan ada boleh. Awak tuh ndak pingin nanti punya kamu tuh lecet gara-gara bayi. Gara-gara bayi nanti punya kamu ndak elok lagi. Biar awak nyarikan wanita lain baik misalnya. Oh ya udah silakan. Boleh, tidak berdosa. Yang penting idza sallamtum di dalam ketika memasrahkan siapa kalian ilaihinna kepada marodi, yang penting dipasrahkan sama perempuan-perempuan tadi ma pada sesuatu ataitum yang mengharapkan lebih siapa kalian ai aratum yakni mengharapkan siapa kalian ita'ahu pada memberi malahunna kepada marodi minal ujroti dari upah, dikasih gaji bil ma'rufi, memberinya tadi bil ma'rufi dengan baik, cara yang baik yang sesuai gajinya berapa, bil jamili dengan baik dengan elok, atau yibin nafsi seperti ridhonya hati, relanya hati kalau anaknya disusui orang lain. Wattaqu dan bertakwalah, takutlah siapa kalian Allah pada Allah, wa'lamu dan ketahuilah annallaha pada sesungguhnya Allah bima dengan sesuatu ta'maluna yang melakukan siapa kalian basirun itu waspada. Maksudnya layak tidak samar alaihi atas Allah syai'un apa sesuatu minhu dari ma ta'malun wallahu a'lam. Allahumma rahamna bil Qur'an wa'alhu lana imam wa nur wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nazina wa'alimna minhu ma jahilna warzuqna bilawazina ana al-laili wal an-nahar al-hulana hujjat ya Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun